Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak pimpinan BPS saya yang hormati, yang barangkali masih berkesempatan mengikuti acara ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta webinar pagi hari ini. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu pejabat Pranata Komputer di seluruh Indonesia yang juga berkesempatan ikut dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kembali saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk sharing terkait dengan bagaimana tata cara pemanfaatan peraturan BPS terkait dengan petunjuk teknis untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya dengan Pak Romzi berbagi tugas untuk menyampaikan atau untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional ini. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral kami pada Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat Pranata Komputer untuk memberikan pemahaman yang lebih clear dari instansi pembina kepada Bapak Ibu sekalian. Harapannya Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat Pranata Komputer bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Permenpan 32/2020 dan bisa melaporkan kegiatannya sesuai dengan petunjuk teknis untuk mendapatkan angka kredit yang bersesuaian. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi Pak Romzi sudah menyampaikan secara global bagaimana lahirnya peraturan Badan Pusat Statistik yang mengatur tentang petunjuk teknis yang lebih rinci terkait dengan penilaian angka kredit pada jabatan fungsional Pranata Komputer ini. Perban 2 2021 ini tentu tidak bisa berdiri sendiri dan sedikit banyak pasti sangat bersinggungan dengan peraturan yang di atasnya, yaitu Peraturan Menteri PAN-RB nomor 32/2020 yang secara khusus mengatur tentang jabatan fungsional Pranata Komputer. Dan aturan yang sedikit di atasnya lagi yang lebih global yang mengatur jabatan fungsional ini secara keseluruhan adalah Permenpan RB nomor 13 tahun 2019. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun ini diundangkannya sudah setahun yang lalu, mudah-mudahan penyampaian pada kesempatan kali ini lebih memperkaya, lebih memperjelas area yang mungkin Bapak Ibu sekalian selama ini masih ada hal-hal yang ragu-ragu atau masih abu-abu tentang Permenpan 32/2020 ini. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk kilas balik cepat-cepatan saja
supaya pemahaman kita semua terhadap pelaksanaan baik secara administratif maupun teknis di jabatan fungsional peranata komputer ini bisa sesuai dengan pedoman yang ada. Bahwa tadi sudah disebutkan pejabat peranata komputer ini sudah pasti bersinggungan pekerjaannya dengan sistem teknologi informasi. Dan para pejabat fungsional pada umumnya juga diatur oleh aturan perundang-undangan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi di unit kerja masing-masing. Jenjang jabatan untuk keahlian di peranata komputer mulai dari pertama hingga ahli utama, dan pada kelompok keterampilan tadi Pak Romzi menyebut ada yang berbeda dari yang sebelumnya, dari 4 menjadi 3, yaitu prakom terampil, mahir, dan penyelia. Dan untuk masing-masing jenjang jabatan ini juga mengikuti aturan-aturan yang umum pada pengelolaan jabatan fungsional terkait dengan pangkat atau golongannya. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ini juga sekedar informasi bahwa angka kredit untuk masing-masing jenjang dan pangkat seperti ini. Pada jenjang keterampilan, kategori keterampilan, mulai dari peranata komputer terampil, mahir, dan penyelia, dan juga untuk yang kategori keahlian, pertama hingga muda. Di peranata komputer keterampilan, mulai dari golongan 2B hingga 2D, angka kreditnya di setiap jenjang kepangkatan sebesar 20. Itu yang harus diperoleh setiap pejabat peranata komputer untuk bisa naik pangkat 1 tingkat. Yang di mahir, khusus untuk kategori keterampilan, dari 3A ke 3B, itu perlu angka kredit 50, begitu juga dan seterusnya, termasuk untuk yang kategori keahlian. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pengangkatan dalam jabatan fungsional peranata komputer ini ada 3 mekanisme. Sebenarnya ada juga mekanisme yang lain, seperti halnya di jabatan fungsional yang lain. Yang pertama adalah pengangkatan pertama. Apa yang dimaksud pengangkatan pertama? Ini diberikan kepada seseorang jika yang bersangkutan belum pernah menjadi jabatan fungsional. Dan ini pada umumnya mekanisme ini dilakukan kepada para calon pegawai negeri sipil. Begitu mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka bisa langsung diangkat dalam jabatan fungsional yang bersesuaian, dalam hal ini peranata komputer. Kemudian perpindahan dari jabatan lain. Nah, perpindahan dari jabatan lain ini diberikan kepada seseorang jika sudah pernah menduduki jabatan fungsional lain atau jabatan administratif. Dalam hal ini adalah bisa pelaksana, bisa sebagai struktural, dan lain sebagainya. Dan Permenpan yang baru mengatur pola karir, Permenpan 22/2021 juga telah mengatur perpindahan antar jabatan fungsional. Misalnya, bisa saja seseorang berpindah dari jabatan fungsional peranata komputer menjadi jabatan fungsional yang lain, misalnya seperti statistisi. Nah, ini masuk dari kategori perpindahan dari jabatan lain.
Dan yang ketiga adalah promosi. Sebenarnya ada yang lain, yaitu berupa impasing atau penyesuaian. Dan juga pada kasus-kasus tertentu ada pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan. Mekanisme pengadaan pertama harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum, seperti yang bersangkutan harus berstatus PNN, memiliki integritas, sehat jasmani, dan seterusnya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Khusus untuk masuk dalam jabatan fungsional peranata komputer ini, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan yang bersesuaian dengan teknologi informasi atau di bidang teknologi informasi. Baik itu untuk yang kategori keterampilan maupun yang kategori keahlian. Untuk yang kategori keterampilan, minimal itu pada jenjang diploma 3, sementara untuk yang kategori keahlian itu D4 atau sarjana. Dan yang tidak kalah penting adalah sasaran kinerja pegawai yang bersangkutan baik dalam 1 tahun terakhir. Ini 1 tahun terakhir diperuntukkan bagi pegawai-pegawai atau PNS yang masuk atau yang diangkat melalui pengangkatan pertama. 1 tahun terakhir di sini dimaksud yang bersangkutan selama menjadi calon pegawai negeri sipil. Seseorang yang sudah menjadi PNS, yang sudah diangkat menjadi PNS, seperti yang saya katakan tadi, bisa langsung diangkat ke dalam jabatan fungsional peranata komputer sesuai dengan rekomendasi formasi yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kepada yang bersangkutan tidak dipersyaratkan harus lulus UKOM terlebih dahulu. Kemudian setelah yang bersangkutan menduduki jabatan peranata komputer tersebut, selama paling lama 3 tahun yang bersangkutan harus sudah mengikuti diklat fungsional dan itu harus lulus. Jika dalam kurun waktu 3 tahun menduduki jabatan fungsional perangkat komputer, belum mengikuti diklat fungsional dan belum dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan untuk bisa naik pangkat ke yang lebih tinggi. Ini adalah surat Menteri Pan RB yang menginstruksikan agar semua PNS yang baru diangkat itu bisa diusulkan ke jabatan fungsional sesuai dengan formasi masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Ini juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Permenpan tersebut. Di antaranya, lagi-lagi yang bersangkutan harus berstatus PNS, pendidikannya paling rendah diploma 3 di bidang teknologi informasi untuk yang kategori keterampilan, diploma 4 atau S1 bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian. Nah, satu syarat yang harus terpenuhi, yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi, baik itu kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Kemudian juga yang bersangkutan punya pengalaman di unit kerja berbasis komputer paling tidak 2 tahun. Misalnya, seseorang yang tadinya sebagai pelaksana atau menduduki jabatan struktural pengawas, yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan fungsional peranata komputer melalui perpindahan jabatan. Maka paling tidak yang bersangkutan harus punya pengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer.
Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh yang berwenang. Kemudian juga dipersyaratkan mempunyai SKP yang bernilai baik paling tidak 2 tahun terakhir. Masih pengangkatan dalam jabatan fungsional perangkat komputer melalui perpindahan jabatan. Jika yang bersangkutan beralih atau ingin diangkat pada jenjang ahli pertama, ahli muda atau keterampilan, maka usia maksimum yang bersangkutan adalah 53 tahun. Tetapi jika ingin diangkat atau beralih dari jabatan lain ke Pranata Komputer jenjang ahli madya, usia maksimumnya 55 tahun. Untuk yang ahli utama, usia maksimumnya adalah 60 tahun. Dengan syarat dan ketentuan berlaku sama seperti yang tadi, bahwa yang bersangkutan harus punya pengalaman 2 tahun minimal, lulus uji kompetensi, dan syarat-syarat lainnya. Dimungkinkan juga seseorang yang menjabat Pranata Komputer keterampilan itu beralih ke Pranata Komputer keahlian apabila ijazah atau syarat-syarat lain yang dipersyaratkan sudah terpenuhi, seperti lulus uji kompetensi dan pangkat paling rendah itu sesuai dengan jenjang kategori keahlian yang akan diduduki. Misalnya untuk Pranata Komputer ahli pertama itu pangkatnya adalah 3A, maka seseorang yang tadinya pejabat Pranata Komputer kategori keterampilan golongannya masih 2D, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu ke 3A, baru bisa dialihkan dari keterampilan ke Pranata Komputer keahlian. Kemudian adalah pengangkatan melalui promosi. Ini juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur, bahwa yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi, mempunyai SKP kategori baik 2 tahun terakhir, dan persyaratannya lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian yang lebih spesifik lagi, bahwa kriteria pengangkatan melalui promosi ini yang bersangkutan paling tidak sudah masuk dalam kelompok rencana suksesi, dan ada inovasi-inovasi yang dibuat yang tentunya bermanfaat bagi instansi ataupun kepentingan nasional. Dan syarat berikutnya adalah harus memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya ini terkait dengan petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan Pranata Komputer ini. Apa itu angka kredit umum, dan hal yang barangkali Bapak Ibu sekalian, para pejabat Pranata Komputer sudah paham apa yang dimaksud dengan angka kredit, yaitu suatu nilai dari urian kegiatan yang ditetapkan dari butir kegiatan atau akumulasi dari butir kegiatan. Nah, akumulasi dari angka-angka kredit inilah yang nanti dijadikan sebagai prasyarat atau indikator untuk seseorang bisa naik pangkat atau bisa naik jabatan. Manfaatnya Bapak Ibu sekalian dari petunjuk teknis ini agar para pejabat Pranata Komputer, para tim penilai, atau siapapun yang berkepentingan dengan Pranata Komputer ini tentu harus mengacu kepada petunjuk teknis yang sama. Kenapa? Supaya
nanti dalam pencapaian hasil, apakah itu usulan angka kredit yang diusulkan oleh para pejabat peranata komputer itu bersesuaian dengan angka kredit yang ditetapkan oleh para tim penilai. Karena kalau tidak menggunakan acuan yang sama, itu sangat bias hasilnya, karena seseorang tim penilai tentu sangat berbeda memahami sejauh mana urgensi ataupun kesesuaian dari rincian-rincian kegiatan yang dilaporkan oleh para pejabat komputer dengan angka-angka kredit yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu perlu satu petunjuk teknis yang harus kita pahami bersama, baik itu oleh pejabatnya sendiri maupun nanti oleh para anggota tim penilai. Berikutnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kondisi-kondisi tertentu, seorang pejabat peranata komputer itu tidak mengerjakan rincian kegiatan yang bersesuaian dengan jabatannya. Nah, di petunjuk teknis ini diatur, boleh mengerjakan kegiatan yang bukan pada jenjangnya, tetapi bisa di bawahnya atau bisa jenjang yang di atasnya. Hanya saja ada konversi yang dilakukan ketika pejabat peranata komputer melakukan kegiatan itu. Nah, kalau yang dikerjakan adalah rincian kegiatan yang seharusnya itu dikerjakan oleh jenjang yang di atasnya, maka yang bersangkutan hanya diberi nilai 80% dari standar nilai yang ada. Tetapi kalau seseorang misalnya peranata komputer ahli muda, lalu kemudian mengerjakan rincian kegiatan yang seharusnya itu adalah tupoksinya ahli peranata, ahli pertama, maka kepada yang bersangkutan tadi diberikan 100% angka kredit yang sudah distandarkan. Intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa semua pekerjaan yang ada di unit kerja kita, insya Allah itu bisa terkerjakan dan tujuan unit kerja atau tujuan organisasi bisa tercapai. Hanya saja dalam kasus tertentu, karena ketersediaan pejabat peranata komputernya juga mungkin tidak ada pada setiap jenjang, maka pekerjaan-pekerjaan yang 2 level di atasnya atau 2 level di bawahnya menjadi tidak diberikan penilaian. Begitu juga untuk yang kategori keterampilan. Seorang yang mengerjakan tugas pokok yang di bawahnya atau yang di atasnya tetap dihargai dengan angka kredit kalau yang di bawahnya adalah 100%, tetapi kalau seorang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan jenjang yang di atasnya, kompensasinya hanya diberikan 80% dari angka kredit yang standar. Cakupan kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Romzi bahwa peranata komputer ini mempunyai tugas jabatan ini, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia, dan kepada para pejabat fungsional peranata komputer juga memperoleh angka kredit dari pekerjaan-pekerjaan di luar tugas jabatan. Itu nanti ada yang dikelompokkan dalam pengembangan profesi maupun sebagai kelompok penunjang. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan khusus angka kredit atau pemanfaatan angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi
maupun dari penunjang untuk kepentingan apakah itu akan naik pangkat atau naik jabatan. Ini adalah kegiatan tugas yang lebih rinci, saya lewati saja. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi setiap pejabat peranata komputer sudah ditentukan target-target yang harus dicapai setiap tahun. Misalnya untuk terampil, yang bersangkutan harus bisa memperoleh 5 angka kredit. Yang mahir atau yang jenjang pertama itu 12,5 dan seterusnya. Dari mana angka-angka ini? Ini adalah angka akumulatif bagi seorang pejabat peranata komputer kalau yang bersangkutan bekerja sesuai dengan target masing-masing 5 tahun, maka selama 4 tahun dia akan memperoleh angka kredit 20 dan dia bisa naik pangkat. Begitu juga untuk yang kategori terampil jenjang mahir maupun yang kategori keahlian pada jenjang pertama. 12,5 ini adalah 25% dari akumulasi angka kredit yang harus dicapai seseorang untuk naik pangkat. Misalnya, statistisi ahli pertama, kewajiban yang bersangkutan untuk bisa naik pangkat, misalnya dari 3A ke 3B, harus bisa mencapai angka kredit 50. Nah, 50 ini kalau 25%-nya yang bersangkutan bisa diperoleh setiap tahun, sebesar 12,5 poin, maka paling tidak 4 tahun yang bersangkutan bisa naik pangkat. Tetapi bisa lebih cepat kalau memang yang bersangkutan bisa mengumpulkan angka kredit yang lebih besar. Meskipun demikian, ada batasan berapa besaran yang bisa diperoleh setiap tahunnya. Ini adalah angka-angka maksimum bagi setiap pejabat fungsional peranata komputer yang bisa diperoleh setiap tahun. Misalkan yang terampil itu adalah 7,5, kemudian yang mahir atau pertama 18,75. Dari mana sisa 2,5? Misalkan yang terampil ini, yang tadinya target angka kredit 5 dan maksimum 7,5, itu adalah sebesar 150%. Nah, harapannya yang poin 2,5 ini bisa diperoleh dari pengembangan profesi ataupun dari penunjang. Tetapi bisa juga 7,5 ini semuanya berasal dari kegiatan utama. Tidak ada masalah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang pengembangan profesi ini diantaranya adalah ijazah karya tulis, kemudian melakukan penerjemahan, penyusunan pedoman, pelatihan pengembangan kompetensi, dan kegiatan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, penting untuk diketahui bersama bahwa nilai yang diperoleh dari pengembangan profesi ini nanti akan digunakan dalam kenaikan jenjang jabatan apabila target angka kredit dari tugas jabatannya sudah terpenuhi. Kemudian untuk yang penunjang diantaranya itu adalah mengajar di bidang teknologi informasi, kemudian keanggotaan dalam tim penilai, juga jika memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Dan juga kalau memperoleh gelar ijazah yang tidak inline, maksudnya jika seorang peranata komputer saat ini sudah menduduki misalkan kategori terampil mahir, lalu kemudian memperoleh ijazah S1 tetapi yang tidak inline dengan
eh, teknologi informasi, maka kepada yang bersangkutan diberikan ijazah yang dikategorikan diberikan angka kredit untuk ijazah ini yang dimasukkan dalam kategori penunjang. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ini juga di dalam petunjuk teknisnya diatur bagaimana kalau kegiatan itu dikerjakan 2 orang, dikerjakan 3 orang, 4 orang, dan selebihnya. Masing-masing sudah ada ketentuan, kalau dia 2 orang, 60% untuk ketua, yang sisanya 40% untuk anggotanya. Bagi para pejabat perangkat komputer juga ditargetkan harus memiliki kinerja. Ya, perangkat komputer wajib memperoleh hasil kinerja minimal untuk setiap periode penilaian, dan ini sudah ditetapkan paling tidak ada 3 butir kegiatan yang bersesuaian dengan jenjang yang diduduki. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan sasaran kinerja ini, lebih detailnya sudah diatur dengan Permenpan 8 2021 terkait dengan manajemen kinerja. Nah, bagaimana seorang pejabat fungsional melaporkan sasaran kinerjanya, penjelasan di Permenpan itu akan lebih rinci. Kemudian, untuk tim penilai di jabatan Prakom ini juga sudah ditentukan siapa yang bisa menjadi anggota tim penilai, gitu ya. Ada syarat-syarat tertentu bagi seorang untuk bisa menjadi anggota tim penilai. Tim penilai itu ada ketua, kemudian ada sekretaris yang berasal dari unsur kepegawaian, juga paling tidak anggotanya 3 orang. Di antara 3 orang itu minimal ada 2 yang dari Pranata Komputer supaya dalam penilaiannya lebih memahami substansi atau konteks dari rincian kegiatan yang dinilai. Angka kredit tentu digunakan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kenaikan jabatan ada syarat khusus bahwa jika seorang yang menduduki jabatan kategori keterampilan untuk naik ke penyelia, maka yang bersangkutan dipersyaratkan harus ada paling tidak 4 poin dari pengembangan profesi. Begitu juga yang di kategori keahlian di madya, ketika dia masih jenjang muda untuk naik ke madya, maka yang bersangkutan harus memiliki 6 angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Sementara untuk yang ke ahli utama sebanyak 12 poin. Di bagian akhir, Bapak Ibu sekalian, jika ada kelebihan angka kredit, maka kelebihan angka kredit itu hanya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jenjang yang sama. Tidak untuk kenaikan pangkat manakala jenjangnya sudah berbeda. Misalnya seseorang yang di Pranata Komputer pertama mempunyai kelebihan angka kredit yang bersangkutan ingin naik ke jenjang muda, maka kelebihan itu tidak bisa digunakan. Tetapi kalau mempunyai kelebihan angka kredit ketika naik pangkat dari 3A, maka yang berlebih itu masih bisa digunakan, masih bisa atau diperhitungkan untuk naik pangkat ke 3B. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, penjelasan saya secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak Alfa.